Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Masuk semua? Ada yang tidak masuk? Saya absen dulu saja. Yang pertama, Ahmad Dwi Adika. Oke, yang tidak masuk 3 ya, sakit semua. Kita doakan mudah-mudahan yang teman kita yang sedang sakit segera sembuh. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran saya minta doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan Rehan. Minta tolong dipimpin doa. Silakan berdiri. Sebelum memulai pelajaran kita, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Coba diingat kembali, saya minta kita ulang untuk kesepakatan di lab. Masih ingat ya, kesepakatan di lab yang sudah kita sepakati di kelas kemarin. Bagaimana kesepakatannya? Kita membuat 3 kesepakatan ya. Kesepakatan yang pertama, bagaimana tentang tempat duduk? Sesuai absen ya. Saya lihat tadi semuanya sudah duduk sesuai dengan nomor absen. Yang pertama kesepakatan kelas kita, kesepakatan di lab kita adalah tempat duduknya urut absen. Kemudian yang kedua, sepatu ya, sepatunya dilepas. Kemudian yang ketiga, menjaga suasana tetap kondusif, tolong tertib ya. Ya, dan satu lagi saya minta saling membantu. Dilihat juga teman kiri kanannya, kalau bisa dibantu, saling membantu. Oke, anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang coding. Ya, coding ini bahasa pemrograman ya, supaya komputer atau perangkat lunak melakukan tugas tertentu. Tapi hari ini kita akan belajar coding sederhana saja ya, menggunakan kode-kode blok. Aplikasi yang bisa kita gunakan antara lain Scratch, PictoBlock, Blockly ya, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi PictoBlock. Coba sekarang kita praktekkan bersama-sama ya, nanti bisa mengikuti instruksi saya satu persatu ya, karena untuk pertama kita belajar bersama, baru nanti di pertemuan berikutnya silakan kalian berkreasi ya. Untuk pertemuan hari ini silakan dibuka dulu semuanya. Internetnya sudah connect ya? Sudah. Oke, silakan dibuka aplikasi PictoBlock, silakan dibuka di sini. Dilihat dulu. Ya, PictoBlock.ai. Ya, semuanya sudah tampil seperti itu. Nah, kemudian silakan dipilih, kita gunakan yang blok, yang junior blok itu anak-anak ya. Kita pilih yang blok yang kedua. Nah, silakan login dulu. Silakan login dulu menggunakan akun
Ya, silakan masukkan email, kemudian username, password. Register. Ya, silakan diisi. Ya, silakan registrasi dulu. Sudah? Oke, saya tunggu. Ada yang kesulitan? Bebas. Berarti aku buat aku. Harus. Oke, sudah semuanya? Sudah registrasi? Tadi alamat emailnya, kemudian username-nya, password-nya diingat ya, jangan sampai lupa. Apa yang kalian kerjakan di PictoBlock akan tersimpan dengan menggunakan akun yang kalian gunakan. Ya, sebenarnya mengerjakan tanpa login bisa, tapi hasil pekerjaannya tidak tersimpan. Itu, jadi sebaiknya login. Oke, sudah? Sudah. Sekarang kita masuk kita akan memulai membuat sebuah pekerjaan. Nah, kita mulai. Ya, hari ini kita akan membuat sebuah game sederhana saja. Pernah melihat game ikan besar memakan ikan kecil? Pernah. Nah, kita akan mencoba membuat game seperti itu yang sederhana saja. Yang pertama sudah terbuka layar, area kerja kita ada di sini, ya. Sudah, perhatikan di depan. Area kerja kita ada di sini. Kemudian kode-kode bloknya ada di sebelah kiri itu. Ya, kita tidak perlu memberikan perintah bahasa pemrograman, tapi kita cukup menggunakan kode-kode blok yang sudah disediakan. Kode bloknya itu ada banyak menu, ada beberapa menu di sebelah kirinya sudah dikelompok-kelompokkan. Yang pertama ada motion, ya, yang warna biru, yang ungu itu look, kemudian sound, event, control, sensing, operator, variabel, kemudian yang paling bawah adalah my block. Sesuai dengan warnanya ya, untuk lebih memudahkan kita mengenali sesuai dengan warnanya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita akan membuat tadi ikan besar memakan ikan kecil. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Kita kerjakan langkah demi langkah ya, karena kita memulai baru yang pertama. Ini kita ganti dulu. Ya, dilihat yang sebelah kanan, kelihatan enggak? Ini disilang dulu gambarnya, kita ganti dengan ikan besar yang di sebelah kanan bawah itu. Namanya Tobi ya, diganti dulu, disilang, diganti dengan gambar ikan.
Nah, menambahkannya melalui menu yang di sebelah kanan bawah. Choose a sprite, itu namanya sprite ya. Choose a sprite, diklik dulu choose a sprite, nanti akan muncul beberapa pilihan sprite. Kita cari ikan besar. Kita cari ikan yang seperti apa. Nah, kita bisa milih ikan pakai fish atau ikan besar shark boleh. Nah, kita pilih. Nah, kita akan mengetahui berapa bentuk-bentuk sprite yang kita gunakan. Itu ketika diarahkan ke sini dia akan bergerak, ada berapa macam, itu namanya custom. Ya, ada berapa custom, ada berapa model yang dia punya. Kalau seperti ini saya arahkan berarti dia punya beberapa custom ya. Ada bentuk-bentuk yang lain. Yang pertama ikannya diam seperti itu, kemudian dia membuka mulut, kemudian dia pada saat sakit. Ya, ada beberapa bentuk. Ya, kita klik yang ini ya. Oke, kita coba pakai yang ini. Sambil dipraktekkan langkah demi langkah. Sudah? Di sebelah kanan. Nah, sudah muncul. Kita bisa mengetahui customnya di sini. Di sini kan ada menu-menu yang di sini ya, blok. Kemudian di sini ada Python. Kemudian custom. Nah, di sini di custom itu kita bisa tahu customnya ada berapa. Ada ini pada saat diam, ikannya pada saat membuka mulut, ini ikannya pada saat sakit. Nah, kembali lagi ke blok, kode-kode blok yang di sini. Ya, sudah sampai di sini? Sudah. Oke. Sekarang kita tambahkan perintah. Setiap sprite yang dimasukkan, ditambahkan perintahnya satu persatu. Kalau kita menambahkan 4 sprite, ya sprite-nya setiap sprite kita berikan perintah masing-masing. Coba yang pertama, kita akan memberikan perintah kepada ikan ini. Saya ambil tadi, saya ganti customnya yang ini ya. Nah, kita berikan perintah yang pertama. Kita ambil event. Di sini kita akan memberikan perintah pertama kali supaya program dijalankan. Ya, saya pakai ini. Saya contohkan pakai ini ya. Ini keterangannya adalah ini green flag. When green flag klik, maka perintah dijalankan. Begitu ya. Ini yang pertama kali saya pakai yang ini. Boleh juga menggunakan perintah yang lain. Bagaimana program itu pertama kali dijalankan. Ya, ini yang pertama. Boleh menggunakan ini when green flag klik. Maksudnya ini. Jadi ketika saya klik bendera hijau ini, maka dia akan berjalan perintahnya. Yang sebelah kanannya ini, yang warna pink ini untuk menghentikan. Ya, saya bisa juga menggunakan yang lain, misalnya ini. When space key press. Ya, ini ada menu-menu yang lain juga. Jadi maksudnya jika tanda spasi di keyboard saya tekan, maka perintah dijalankan. Jadi ini perintah untuk menjalankan program pertama kali. Gitu ya. Saya boleh menggunakan yang tadi. When green flag klik, tadi boleh. Atau ini menggunakan when space key press. Jadi ketika tombol spasi di keyboard saya tekan, maka program dijalankan. Atau bisa juga menggunakan yang lain seperti ini. Nah, ini boleh menggunakan yang lain, A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi ketika tombol di keyboard itu saya tekan, maka perintah dijalankan. Sementara ini saya coba pakai yang pertama ya, pakai yang ini.
Jadi nanti ketika green flag saya klik, maka program dijalankan. Begitu. Nah, pertama kali kalau memberikan perintah sprite yang satu pakai bendera ini, yang lain juga menggunakan perintah yang sama supaya ketika ditekan green flag atau tombol yang digunakan kunci, maka semua ikut dijalankan. Nah, yang pertama ini kemudian saya tambahkan misalnya pakai ini move 10 steps. Ketika bendera hijau ini saya klik, maka dia akan berjalan 10 langkah. Ya, begitu. Dan seterusnya. Nah, gitu ya. Ini saya tekan sekali, dia berjalannya hanya sekali. Bagaimana supaya dia berjalan berulang-ulang? Pakai? Nah, kira-kira bagaimana? Saya berikan kontrol di sini. Kira-kira pilih yang mana? Repeat, forever? Contoh misalnya saya berikan repeat. Perintahnya berarti saya masukkan di sini. Tadi yang move dimasukkan di repeat. Nah, ketika saya tekan tombol hijau untuk menjalankan, ketika saya tekan bendera hijau untuk menjalankan, maka dia akan berjalan berulang-ulang. Gitu ya, berulang-ulang. Dia mengulang 10 langkah, diulang lagi 10 langkah, diulang lagi, begitu ya. Ini perintahnya tetap harus saya jalankan berulang-ulang setiap 10 langkah. Bagaimana supaya dia berjalan seterusnya? Nah, forever, pintar. Pakai forever ya, bukan repeat. Saya ganti forever. Tadi perintah move tadi saya ganti pakai forever supaya dia berjalan terus menerus. Maka dia akan berjalan terus menerus sampai di pembatas. Nah, sampai di pembatas. Dia akan berjalan terus menerus begitu. Dan seterusnya. Oke, coba dipraktekkan dulu. Ya, karena pertemuan pertama kita jalankan langkah demi langkah, diikuti dulu. Sudah? Oke. Yang repeat tadi diganti forever ya, sudah. Oke. Sekarang coba saya ganti motionnya, perintah untuk bergerak. Coba kalau ini saya ganti go to random position. Bagaimana dia bergerak? Dia akan bergerak random, acak ya. Dia akan bergerak acak. Sudah? Nah, coba kalau sekarang kita ganti random positionnya, diganti ini mouse pointer. Mouse pointer itu apa? Ya, penunjuk mouse. Saya ganti mouse pointer, maka dia akan mengikuti penunjuk mouse yang saya gerakkan. Ya, dia akan mengikuti mouse pointer. Sudah? Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, dihentikan dulu. Kalau green flag-nya diklik, maka dia mengikuti perintah. Ya, program dijalankan. Coba dihentikan pakai tombol yang merah atau pink itu, merah. Nah, ya, perintahnya dihentikan dulu. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi, ikan kecil. Ini kan ikan besar ya, sekarang kita tambahkan ikan kecil. Menambahkannya di mana tadi? Ya, di klik kanan bawah di menu itu yang choose. Kita tambahkan di menu kanan bawah choose a sprite. Ya, tambahkan sprite. Kita cari ikan lagi. Misalnya coba pilih fish. Nah, sekali lagi
Kalau kita arahkan ke sprite-nya, dia akan berubah-ubah sesuai custom yang dia punya. Jadi kita bisa tahu ini customnya ada apa aja ya, diarahkan aja dulu. Ini berarti customnya hanya itu ya, hanya 2. Ini customnya ada 3, ada seterusnya gitu ya. Nah, saya pilih yang fish saja ya. Yang ini customnya banyak, nanti bisa berubah-ubah. Ya, saya klik ini, maka akan tambah ikan. Ikannya masih terlalu besar. Kira-kira kalau ikannya segini, ikan besarnya mau makan enggak ya? Kita kecilkan. Caranya ini, di size, di menu size yang sebelah sini. Menu size-nya diganti. Silakan dikecilkan ukurannya. Anggap saja itu 100%, kira-kira kalau mau lebih kecil berapa? 50% atau 40% begitu. 10 terlalu kecil kayaknya. Nah, segitu aja cukup ya. Itu 50%. Silakan dibuat 50%, 40%, boleh. Ya, yang seimbang. Sudah? Sudah. Bisa dilanjutkan? Nah, ini ikan besar tadi sudah ada perintahnya ya. Sekarang yang ikan kecil juga ditambahkan perintah. Setiap sprite yang kita masukkan ditambahkan perintah masing-masing. Ya. Oke, yang ikan kecil kita tambahkan perintah. Tadi perintah yang pertama saya ambil yang sama ya. Yang sama seperti yang tadi, pakai green flag. Ya. When green flag click, saya pakai ini, perintahnya sama. Ya, kemudian supaya bergerak, ikannya saya tambahkan bergerak kemana, misalnya move seperti tadi ya, move 10 step. Nah, supaya bergerak seterusnya pakai apa tadi? Forever. Nah, dimasukkan di dalam forever supaya perintah itu berulang-ulang dan seterusnya. Nah, ketika saya jalankan, ikan akan berjalan terus-menerus. Nah, sampai dia berada sampai menabrak pinggir ya, menabrak pembatas. Kita tambahkan perintah satu lagi supaya dia kembali. Bagaimana supaya dia kembali? Kira-kira yang mana? Itu kode bloknya. Kan kita tinggal menggunakan saja. Coba kira-kira pakai apa supaya dia kembali lagi? Pakai apa? Ada perintah if on edge bounce. Apa kira-kira itu maksudnya? Jika dia menabrak pembatas maka akan mental ya, kembali. Nah, saya berikan tambahan perintah ini. Ketika saya jalankan, ikan kecilnya bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Oke, dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Ketika menabrak pembatas, maka dia akan kembali. Ikannya terbalik, ya. Supaya tidak terbalik, gunakan perintah ini. Yang di sini, direction. Nah, diklik yang di tengah ini supaya dia tidak terbalik. Nah, ketika dijalankan dia tidak terbalik ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ada yang masih kesulitan? Nah, mudah ya. Menarik ya. Anggap saja kita bermain. Ya, hari ini kita belajar sambil bermain. Kurang jelas yang di depan, saya besarkan. Nah, oke, kelihatan? Oke.
Supaya ikannya bergerak lebih cepat, move-nya ini dikecilkan. Oke. Maaf, saya ulangi. Semakin kecil maka dia jalannya semakin pelan ya. Jadi ini saya besarkan menjadi 20. Silakan diatur ya. Dia berjalannya berapa langkah. Semakin besar move-nya, dia akan semakin cepat. Ya. Nah. Oke, begitu. Saya lanjut. Supaya ikannya bergeraknya tidak konstan ya, supaya agak susah ditebak. Kalau dikejar ikan besar supaya agak susah ditebak, coba dimiringkan sedikit ikan kecilnya dengan menggunakan ini, turn 15 degrees, diklik agar agak miring supaya dia jalannya agak miring. Nah, ya supaya agak susah ditebak, agak susah dikejar. Nah, saya buat agak miring sedikit, jadi dia jalannya bisa kemana-mana. Bisa juga pakai random. Nah, gini ya. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana supaya ikan besarnya kalau ketemu ikan kecil mulutnya membuka? Ya, oke. Kita kembali ke perintahnya yang sak. Saknya diklik dulu. Tadi kan perintahnya untuk fish. Ya, sekarang saknya diklik. Kita akan memberikan perintah untuk sak. Untuk ikan besarnya ya. Tadi go to mouse pointer, dia akan mengikuti mouse pointer. Sekarang kita tambahkan custom. Customnya tadi ada ini ya. Diam, kemudian membuka mulut, ini sedang sakit. Kita namanya diganti dulu saja di custom. Diklik custom, tadi ada block, kemudian ada custom. Di custom silakan diklik. Nah, yang pertama ini ikannya diam, namanya bisa diganti diam. Sak diam gitu aja ya. Sak diam. Nah. Diganti nama, menggantinya di sini. Nah, di sini. Customnya yang pertama ini saya klik dulu, kemudian di sini diganti sak diam. Atau mau diganti Kak nama yang lain silahkan supaya mudah diingat aja. Sudah? Nah, sekarang yang di bawahnya sak yang B ini makan gitu aja. Sak makan. Yang paling bawah sak sakit. Tuh. Sudah? Kembali diklik yang paling atas ya. Diklik yang paling atas yang diam. Sudah. Sekarang kita kembali ke blok. Kembali ke sini, blok diklik. Nah, kita kembali ke perintah yang tadi. Saya besarkan. Nah, ini tadi when click, jika bendera hijau diklik, maka dia akan bergerak mengikuti mouse secara terus-menerus. Kalau di sederhananya perintahnya begitu ya. Oke. Sekarang saya berikan perintah melalui menu kontrol. Di kontrol ada perintah ini, if, jika, kemudian di operator, maaf, kemudian di sensing, pilih touching
Nah, ini ya, if touching mouse pointernya diganti fish. Ya. If touching fish, then jika dia ketemu ikan kecil, maka apa yang dilakukan? Ganti kostum yang makan tadi ya. Jadi saya berikan perintah, jika ketemu ikan, then maka dia akan ganti kostum. Jadi begini kira-kira kalau diartikan ya, if touching fish, then next costume. Jika bertemu ikan kecil, maka dia akan ganti kostum berikutnya. Tapi di sini kostumnya kan banyak tadi ya. Supaya lebih spesifik, ganti kostumnya pakai yang switch kostum. Kalau next kostum, coba kita lihat. Kalau next kostum ya, saya ganti dulu next kostum. Kalau dijalankan, kalau ketemu ikan kecil maka dia akan berubah-ubah sesuai next kostum. Tapi kita harus lebih spesifik. Next kostumnya saya ganti switch kostum yang apa tadi? Yang makan. Ya, jadi kira-kira kalimatnya seperti ini. If touching fish, then switch costume to shark, yang makan. Jika ketemu ikan, maka dia akan berganti kostum menjadi yang shark makan. Tuh, jadi ketika ini ketemu ikan kecil, maka dia akan membuka mulut. Tapi kenapa kok dia tidak menutup mulut, hanya membuka terus? Berarti harus ada perintah untuk menutup mulut. Ya, jika sudah dia akan menutup mulut. Kira-kira yang mana? Nah, tambahkan perintah. Kontrolnya saya tambahkan ini ya. Oke, saya kecilkan dulu. Jadi ditambahkan perintah lagi. Jika ketemu ikan kecil, maka dia akan membuka mulut. Jika tidak, maka dia akan kembali lagi ke kostum yang diam. Jadi saya ubah begini ya. Nah, harus ada tambahan. Jika tidak, selain itu dia akan diam. Berarti ini saya kembalikan kemana? Saya kembalikan ke switch kostumnya yang mana tadi? Kembalikan lagi ke switch kostum yang apa? Yang diam. Oke, jadi saya ulang ya. Jika ketemu ikan kecil, maka dia akan berubah menjadi kostum yang membuka mulut. Jika tidak, maka dia akan diam lagi gitu. Jadi ketika saya jalankan seperti apa? Nah, ketika ketemu ikan, maka dia membuka mulut. Ketika tidak, maka dia diam lagi. Gitu ya. Nah. Oke, gitu ya. Sampai di sini sudah bisa? Ada yang kesulitan? Nah. Jadi pakai apa? Mouse pointer. Oke. Ya. Sudah?
Hmm. Kalau bisa kayak gitu ikanku yang ini. Ikanku sama cuma bisa kanan kiri kanan kiri. Iya bun, bisa begitu. Ini kebalik. Oh. Supaya bisa miring, supaya agak susah ditangkap ya. Iya. Dimiringkan dikit biar agak jalannya. Oke, untuk yang berikutnya coba ditambahkan backdrop. Ya, dihentikan dulu ya. Tambahkan backdrop. Menambahkannya melalui menu yang pojok kanan bawah ada tulisan backdrop. Ya, backdrop pilih choose a backdrop. Nah, di situ silakan dipilih yang sesuai backdropnya apa. Underwater ya. Coba dicari ada yang sesuai underwater, itu ada 2 di situ. Silakan mau ambil yang ini atau yang ini. Ya, misal saya ambil yang ini ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Ya, tadi kenapa? Nggak bisa? Loh, ikannya karena otak ini nih, di sini. Ini. Diklik ininya dulu, yang mau di mana itu di yang tengah ini. Diklik aja, lepas. Nah, diklik yang tengah. Nah, dah dijalankan. Terus yang ini juga jauh. Ya sama, itunya ya, supaya nggak kebalik. Udah biarin aja itu, biarin aja dia sesuai dengan arahnya. Oke, wes dijalankan lagi. Oke. Nah, ini kok oh yang ini ngikut ya. Dia tak nangkep. Berarti perintahnya aja yang kurang. VC ini apa? Tadi custom kan sudah diganti belum namanya? Dulu sudah. Oh, yang itu, yang ini dulu. Yang ini? Berarti harus sesuai dengan ini. Nama ininya. Ayo. Apa ya? Diklik. Nah, sesuai nama ini, coba di blok. Perintahnya apa? Nah, belum itu. Berarti ini harus diganti sama. Lah, perintah tadi untuk ikan besar kan? Kalau yang tadi kamu naruhnya keliru di ikan kecil. Gimana, Bu? Coba ikan kecilnya tadi klik. Nah, ini tadi harusnya diletakkan di sini. Makanya setiap akan memberikan perintah diklik dulu sprite yang mana yang akan diberikan perintah. Nah, dilihat dulu sprite-nya mana yang akan diberikan perintah. Diberikan perintah satu-satu. Ya, diperbaiki. Oke, itu sudah. Sekarang coba ditambahkan perintah bagaimana jika dia ketemu ikan, ketika membuka mulut maka dia akan bersuara. Bagaimana suaranya ikan? Suara ikan seperti mengunyah kerupuk. Bagaimana suara ikan ketika akan makan ikan kecil? Coba ditambahkan suara. Di situ ada menu sound. Ya, coba kalau berarti perintahnya di ikan besar ya, diklik di ikan besar. Nah, silakan ditambahkan sound ketika ketemu ikan kecil. Berarti perintah soundnya harus di bawahnya ketika ketemu ikan kecil. Ya, mau diletakkan di mana?
Kalau diletakkan di atas, di bawahnya forever, berarti dia bunyi terus. Tapi kalau diletakkan di bawahnya, jika ketemu ikan kecil, maka dia akan bersuara hanya ketika ketemu ikan kecil. Gitu. Coba dicoba dulu ya. Nah, sekarang silakan speakernya diaktifkan. Wah, ini ikannya gimana? Ya, coba. Nah, ini sudah diganti kostum untuk ikannya, nggak apa-apa. Balik, Bu. Ya tadi yang directionnya. Aku juga, Bu. Ya, diklik dulu, kemudian ininya diganti direction. Oh, Ini juga. gitu, Bu. Ini tidak terbalik. Oke, gitu ya. Tadi bagaimana? Ditambahkannya melalui menu sound. Nah, soundnya silakan dipilih soundnya yang mana. Kita pakai yang start sound ya. Start sound. Nah, letakkan di mana? Kalau dia diletakkan di bawahnya forever, berarti dia akan bunyi terus-menerus. Tapi kalau dia diletakkan di bawahnya touching fish, maka ketika dia ketemu ikan kecil, baru dia akan bersuara. Ya, suara makan gitu ya. Silakan disesuaikan suara ikan makan seperti apa. Itu. Ya, mengatur soundnya di sini. Ya, pakai yang mana? Yang ini, atau kalau mau menambahkan lagi silakan di sini ya. Choose a sound. Ya, silakan choose a sound. Kalian pilih. Terserah kalian sesuaikan ikannya seperti apa suaranya, pilih salah satu. Kemudian dipilih di sini. Ya, kalau sudah muncul di sini dipilih yang mana suaranya menyesuaikan. Oke, kembali lagi ke kode blok seperti ini. Kemudian silakan semuanya ditampilkan, dijalankan, kemudian ditampilkan, dibesarkan. Nah, game yang sudah kalian buat sudah jadi begini ya. Oke. Apa terlalu cepat? Ya, silakan disesuaikan seperti tadi di kode bloknya. Nah, seperti itu. Silakan semuanya ditampilkan. Hasil akhirnya. Ini kan. Ya. Kalau ini hilang ini gimana? Kenapa? Oh, sapnya hilang. Ya, gimana? Oh, ya, gimana? Cuma kosong.
Random ya. Ini diatur random itu. Makanya dia acak jalannya. Ini kalau random seperti itu. Kalau mouse pointer dia ikut mouse. Kalau yang fish, maka dia akan mengikuti fish terus. Jalannya fish sesuai dengan perintah yang kita berikan. Ini tadi apa? Foto mouse pointer. Jadi ngikuti mouse pointer kita. Nah ini juga random position. Makanya dia acak. Coba dipilih yang lain. Nah, mouse pointer misalnya, dia akan ngikuti mouse kita. Tapi kalau dipilihnya fish, ya ngikuti jalannya fish. Perintahnya bagaimana? If touching fish, then switch costume, makan. Saya lihat semuanya sudah bisa dan sudah kreatif. Silakan kalian berkreasi, ditambahkan perintah yang lain ya. Mungkin nanti bisa ikan kecilnya berubah-ubah, customnya berarti diatur pakai next custom ya. Kalau ketemu ikan besarnya sudah makan, setelah ketemu ikan besar, ikan kecilnya berubah custom. Coba kalian berkreasi, silakan, saya berikan waktu, masih ada waktu 5 menit, silakan berkreasi. Sudah bagus-bagus hasilnya, kreatif ya. Oke, begitu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, karena hari ini baru pertama, kita belajarnya sesuai dengan yang saya tunjukkan tadi. Kita belajar langkah demi langkah. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian bisa berkreasi, bisa membuat game yang lain ya. Di logika gimana kira-kira jalannya ya, perintahnya apa, kalian bisa berkreasi, tidak harus sama dengan yang ini ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan, ada yang masih kesulitan tadi? Bagaimana untuk pertemuan hari ini, menyenangkan apa tidak? Ya, menyenangkan ya. Kita belajar sambil bermain. Anggap saja bermain ya hari ini. Ya, dapat ilmu sambil bermain. Alhamdulillah. Sulit nggak? Tidak ada kesulitan? Ya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, ya. Oke. Cukup? Cukup. Kalau sudah, silahkan di close. Ya, itu sudah tersimpan di akunnya. Diberikan nama? Di My Project itu diberikan nama? My Project di atas. Nah, silakan diberikan nama. Game ikan misalnya begitu, diberikan nama, silakan yang mudah diingat. Ya, boleh. Silakan diberikan nama. Game yang tadi sudah dibuat tersimpan di akunnya. Kalau kalian minggu depan login lagi dengan akun yang sama, maka itu tetap tersimpan. Kalau sudah diberikan nama, silahkan di close. Ya, ya, diberikan nama itu menyimpan. Sudah, My Project-nya tadi diberi nama game ikan misalnya ya. Oke, itu maka akan tersimpan di
akun. Kalau sudah di close, komputernya dimatikan, bersiap untuk kembali ke kelas. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran, saya minta tolong untuk memimpin doa, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa biar kita masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.